Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Putri Perwitasari dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia pada bab 2 yaitu reaksi redoks dan elektrokimia pada subbab korosi. Sebelumnya, apa sih korosi itu? Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi korosi atau perkaratan pada paku besi. Berikut ini beberapa alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini. Di antaranya yaitu 7 buah paku, setengah sendok teh garam, 7 buah cup, 1 tutup plastik, cuka, air biasa, air mendidih, dan minyak goreng. Langsung saja kita ke langkah-langkah praktikumnya. Pertama-tama saya masukkan garam ke dalam wadah yang nantinya berisi air garam. Dan saya masukkan air biasa sedikit saja. Lalu kita aduk. Kemudian saya masukkan 6 tetes cuka ke dalam wadah yang berisi air cuka. Setelah itu saya masukkan minyak goreng sedikit saja. Kemudian air biasa dan air mendidih. Untuk menghindari paku dari kontaminasi zat lain, saya menggunakan plastik. Kemudian kita masukkan paku ke dalam setiap cup. Setelah itu kita beri tutup pada paku yang pertama. Kita pastikan paku tertutup dengan rapat. Kemudian kita simpan semua paku-paku ini dan kita lihat perkembangannya selama 3 hari. Pada paku yang diletakkan di tempat kosong tertutup, besi tidak mengalami perkaratan karena besi tidak dapat berkarat pada udara kering. Begitu pula pada besi yang diletakkan di ruang terbuka, karena besi dapat berkarat di ruang udara yang lembab. Pada paku besi yang diletakkan pada air biasa mengalami perkaratan karena di dalamnya terdapat oksigen. Pada paku yang diletakkan di air mendidih mengalami proses perkaratan karena memiliki temperatur yang lebih tinggi. Pada paku yang diletakkan di air garam mengalami proses perkaratan karena garam merupakan larutan elektrolit. Paku yang diletakkan di air cuka mengalami perkaratan dan berubah warna menjadi kehitaman. Hal tersebut karena air cuka bersifat asam. Sementara itu, pada paku yang diletakkan di minyak goreng tidak mengalami perkaratan sama sekali. Hal ini karena minyak goreng tidak mengandung oksigen. Jadi dari praktikum yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa
Paku yang paling cepat mengalami korosi yaitu pada paku yang kita masukkan ke dalam air garam, kemudian air panas, dan paku yang paling lambat mengalami proses korosi yaitu paku yang kita masukkan ke dalam air biasa atau air cuka. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya korosi pada paku besi yaitu diantaranya kontak langsung antara paku besi dengan oksigen, kemudian air, suhu atau temperatur, pH atau keasaman, dan elektrolit yang berupa garam. Kemudian pada paku yang kita masukkan ke dalam minyak tidak mengalami proses korosi atau perkaratan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari perlindungan mekanis. Jadi kalau teman-teman mau mengawetkan paku agar tidak terjadi perkaratan, bisa kita masukkan ke dalam minyak. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dari praktikum yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.